Apa kabar kalian semua? Semoga Sobat Novel Stories Donghua hari ini diberi kesehatan, dan langsung saja ke alur ceritanya. Episode ke-476, dengan judul Pasangan Peerless. Langsung ke dalam alurnya. Penyihir itu tertawa terbahak-bahak, tubuhnya yang indah bergoyang-goyang saat dia melakukannya. Setengah dari dadanya yang putih menggairahkan terungkap. Mereka bulat sempurna dan berkedip-kedip dengan cahaya yang berkilauan, memberinya penampilan yang benar-benar memikat. Rambut hitamnya tersebar di leher putih bersihnya, dan mata cerdasnya berseri-seri. Kulitnya yang lembut dan indah penuh dengan kegembiraan saat tubuhnya yang tinggi dan ramping bergerak. Dia terus-menerus bergerak di sekitar Yue-chan dan terus-menerus melihat ke sekelilingnya. Jenis sikap yang dia alami secara alami menghasilkan penampilan yang cantik dan genit. Itu sangat menyenangkan untuk dilihat, menarik keinginan orang lain. Menuju temperamennya yang luar biasa dan menawan, orang lain hanya bisa terpikat dan menjadi takjub. Peri Yue-chan juga luar biasa dan dikenal sebagai wanita yang benar-benar menakjubkan. Saat pakaiannya berkibar di sekitar tubuhnya yang seperti giok, ada jenis kecerdasan yang luar biasa padanya. Mata hitamnya yang seperti batu permata, kulit seputih salju dan berkilau, serta penampilannya yang sempurna membuatnya tampak seperti peri yang turun ke dunia manusia. Dia waspada. Penyihir yang muncul benar-benar merepotkan. Dia merasakan semacam rasa malu sekaligus sakit kepala. Pada kenyataannya, sebagai lawan terbesarnya, orang yang paling tidak ingin dia temui saat ini adalah penyihir. Sebagai tawanan, dia telah menjadi tawanan seorang pria, dan ini benar-benar dilihat oleh lawannya. Tidak ada yang lebih memalukan dari ini. Hehe, penyihir itu tidak mempermasalahkan penampilannya sama sekali dan tertawa tanpa henti. Dia belum pernah merasa begitu riang sebelumnya. Dia bergegas hanya untuk melihat pemandangan ini. Ayaya, kakak perempuan, pinggangku yang kecil dan cantik benar-benar bagus, bukankah itu terlalu seksi? Penyihir itu terus-menerus mengambil tindakan, tidak mau melepaskan kesempatannya untuk mengambil kebebasan bersamanya. Peri Yue-chan menyingkir, tetapi dengan budidayanya disegel, tidak mungkin dia bisa bergerak lebih cepat daripada penyihir itu. Wajahnya benar-benar merah, sangat kontras dengan temperamennya yang biasanya luhur dan murni. Penyihir, tunjukkan dirimu dengan bermartabat. Kakak, kenapa kamu begitu serius? Kita sudah lama tidak bertemu. Adik kecil di sini merindukanmu. Tidak bisakah aku menyapamu dengan antusias? Penyihir itu sangat bahagia, dan matanya bersinar terang. Ya, dada kakak semakin penuh. Apakah ini akibat dari menikah? Namun, ini adalah perubahan yang bagus. Gigi putihnya benar-benar terlihat, rambutnya berkilau, dan matanya menunjukkan ekspresi aneh saat dia mengulurkan tangannya untuk meraba-raba keluar. Kali ini, Peri Yue-chan berteriak. Tidak peduli seberapa tenang dia mencoba untuk tetap atau seberapa murni dia mencoba untuk tampil, dia tetap seorang wanita muda. Setelah dianiaya seperti ini oleh pihak lain, dia benar-benar tidak bisa mentolerirnya lagi. Saat ini, wajah menawan Peri Yue-chan memerah. Dia memperingatkan penyihir itu untuk tidak bertindak sembarangan, tetapi itu hanya membawa serangan yang lebih menggetarkan hati dari penyihir itu. Dengan suara penyihir itu menamparkan pantatnya secara penuh, mengeluarkan suara yang tajam dan jelas. Ini benar-benar membuat Yue-chan benar-benar malu. Wajahnya merah karena malu, karena ada laki-laki tidak terlalu jauh. Suara ini, serta tangan penuh kebencian di pantat penuhnya, membuatnya merasa sangat malu sehingga dia tidak ingin menunjukkan wajahnya. Dia adalah peri suci dari sekte penjaga surga, jadi kapan dia menderita hal seperti ini sebelumnya? Ini benar-benar menggulingkan reputasi sebelumnya dari kecantikan yang meremehkan 8 wilayah. Hatinya menjadi tidak stabil,
dan dia merasa sulit untuk mengendalikan dirinya sendiri. Dia benar-benar ingin bertarung dalam pertarungan yang menentukan melawan penyihir selama 3 hari 3 malam berturut-turut. Si Hao memperhatikan dari samping, matanya dengan cepat bergerak. Dia memiliki ekspresi yang rumit, tetapi pada akhirnya, dia tersenyum. Ini benar-benar pemandangan yang menyenangkan. Melihat dua wanita cantik tak tertandingi bertingkah seperti ini, dia mulai memikirkan beberapa pemikiran dewasa. Dia tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan senyuman dari sudut bibirnya saat dia menikmati pemandangan ini dari samping. Namun, dia tidak mengatakan apapun. "Yi, tunggu, kakak, kenapa kamu tidak bertingkah seperti wanita yang sudah menikah?" Tiba-tiba, penyihir itu berbicara. Dia jelas mengerti ini sejak lama dan baru sekarang dengan sengaja mengangkat topik ini. "Little Stone, bagaimana kamu bisa meninggalkan peri seperti ini dan menutup mata padanya? Ini terlalu kejam." Penyihir itu menatap si Hao, senyum cerah dan indahnya sangat menyentuh. "Bukankah karena aku menunggumu? Kamar selir kekaisaran saya selalu terbuka lebar untuk Anda. Jika Anda tidak datang, maka tidak ada yang bisa menjadi permaisuri." Si Hao tertawa nakal dan berbicara. Sayang sekali. Saya sudah memiliki seseorang yang saya suka, jadi Anda tidak perlu menyimpan posisi itu untuk saya. Aku merasa Yue-chan tidak buruk. Anda sangat kejam, memaksanya untuk tinggal di kamar wanita sendirian. Anda harus memahami bahwa masalah akan muncul ketika peri menjadi kesepian. Petik 2. Seperti yang diharapkan, ini adalah penyihir yang melakukan dan berbicara apapun yang dia inginkan. Si Hao tidak merasa terlalu canggung, juga mengambil kebebasan bersamanya saat dia berbicara. Adapun peri Yue-chan, dia tetap sangat pasif. Bagaimanapun, dia adalah seorang tawanan, dan tidak peduli apa yang dia katakan, itu tidak akan mengubah kenyataan ini. "Mengapa kamu tidak tinggal di belakang juga dan tidak pergi? Mulai hari ini dan seterusnya, Anda dapat menjadi bagian dari kamar selir kekaisaran. Kami kemudian bisa hidup bebas dan tidak terkekang panjang umur," kata si Hao. Akhirnya, ekspresi penyihir itu berubah, dan dia mulai merasa agak lemah. Dia tahu bahwa bahkan 5 ahli tertinggi pun terbunuh di sini. Jika si Hao benar-benar ingin menahannya di sini, itu akan menjadi sangat bermasalah. "Kamu tidak bisa begitu tidak berperasaan. Saya memiliki simbol ilahi yang menghancurkan alam. Jika disia-siakan di sini, bukankah sekte pengawas surga dan yang lainnya bertepuk tangan dengan gembira?" Dia berkata. Alam yang menghancurkan simbol dewa, kedengarannya seperti sesuatu yang bagus. "Bisakah saya berdagang dengan Anda? Bagaimana kalau saya memberi Anda 3 materi ilahi?" Dalam hati si Hao tergerak. Bagaimana mungkin penyihir itu mau menukarnya? Jika dia kehilangan simbol dewa yang menghancurkan alam, dia benar-benar takut bahwa si Hao mungkin menjadi serakah dan menjebaknya di sini. Tidak peduli berapa banyak materi ilahi yang dia miliki jika dia tidak bisa pergi. Dia menyebutkan simbol ketuhanan yang menghancurkan alam sebagai pengingat, dan juga cara untuk membuat kedua belah pihak tetap berhubungan baik. Melihatnya menggelengkan kepalanya, si Hao merasa sangat menyesal dan berkata, "Sungguh menyakitkan mengetahui bahwa kamu tidak mempercayai saya." Setelah menguji satu sama lain, keduanya mulai berbicara tentang topik sebenarnya, tentang bagaimana wilayah gurun akan menjadi kacau. Dia membawa beberapa informasi penting, atau setidaknya itu penting untuk si Hao. Sekte pemutusan langit juga merupakan warisan abadi, dan meskipun mereka tidak mengambil tindakan, mereka hanya untuk sementara tidak mengambil tindakan. Saat ini, negara api, negara kayu, negara kuno serigala emas, dan berbagai negara kuno yang kuat di wilayah lautan semuanya dalam kekacauan. Mereka telah benar-benar terbagi, dan di belakang mereka ada bayangan sekte besar asing.
Ketika si Hao menatap matanya, ekspresinya agak berubah. Apakah Sky Severing Sekte juga melayani tokoh-tokoh besar alam yang lebih tinggi? Kesannya segera menjadi sedikit lebih buruk. Kami memang memiliki koneksi ke alam yang lebih tinggi, tapi kami bermusuhan dengan sekte pengawas surga. Ajaran kami berbeda, dan warisan kami bertentangan satu sama lain. Sekte kami berfokus untuk melawan mereka, bukan berurusan dengan makhluk dari alam bawah. Kata penyihir itu dengan tenang. Alam yang lebih tinggi mengadakan kontes, dan ada konflik kompleks yang terjadi di antara para tokoh besar. Misalnya, sekte pengendali surga dan sekte pemutusan langit jelas merupakan kekuatan yang saling bertentangan dengan kekerasan yang sama. Permusuhan di antara mereka sulit untuk dibubarkan dan mereka tidak bisa berjalan bersama. Singkatnya, sekte kami turun ke alam yang lebih rendah demi menentang mereka, penyihir itu memberitahu si Hao. Ini membuat ekspresi si Hao sedikit lebih baik. Kalau tidak, sangat mungkin dia menerima musuh lain. Situasinya saat ini sangat rumit, dan memiliki sekutu mungkin bukanlah hal yang buruk. Tentu saja, dia tidak bisa sepenuhnya mempercayai kata-kata penyihir itu. Dia adalah karakter yang cukup eksentrik, dan sulit untuk menentukan mana yang benar dan mana yang salah dalam kata-katanya. Saat ini, di antara beberapa negara kuno besar di wilayah gurun, hanya negara batu yang disatukan di bawah kendali si Hao. Negara lain semuanya telah terpecah. Apa yang terjadi dengan ibu kota kekaisaran negara api? Si Hao sangat khawatir tentang Huolinger. Dia ingin tahu apakah kaisar api pada akhirnya memutuskan untuk meminjam warisan ras surgawi untuk memasuki alam yang lebih tinggi. Saya tidak tahu apa yang terjadi di sana. Anda adalah pemain yang hebat. Dengan Yue Chan yang cantik dan menyedihkan di sini, kamu benar-benar memikirkan tentang orang lain, godanya. Dia tidak menutupi apapun dan berbicara apa adanya. Medan perang kuno yang besar disegel di sana yang berisi sesuatu yang luar biasa. Dalam bencana besar, itu sebenarnya berhadapan langsung dengan kekuatan alam yang lebih tinggi, meninggalkan banyak sekte besar terguncang. Apa? Mereka menyerang balik alam yang lebih tinggi. Si Hao terguncang. Mungkin ada hubungan dengan perbendaharaan dewa tertinggi, atau juga istana tua yang tertinggi, kata penyihir itu. Pikiran si Hao terguncang. Menuju perbendaharaan ilahi tertinggi, pikirannya rumit, dan dia tidak tahu berapa kali dia mendengar namanya. Berdasarkan apa yang dikatakan Dewa Willow, itu mungkin jebakan yang mematikan. Mengapa dia mendengarnya lagi, kali ini di bawah Fire Nation Capital? Selain itu, tampaknya itu benar, atau bagaimana mungkin kekuatan yang mendominasi muncul, bahkan berbenturan dengan alam yang lebih tinggi. Kekasih kecilmu mungkin telah melarikan diri dan meninggalkan dunia ini. Ibu kota negara api itu telah hancur tanpa bisa dikenali, kata penyihir itu. Anda mengatakan bahwa perbendaharaan dewa tertinggi mungkin terkait dengan istana tertinggi. Apakah mereka di tempat yang sama? Si Hao bertanya. Adapun istana tertinggi, dia ingat dengan jelas bahwa hanya ada satu pewaris di setiap generasi berturut-turut, dan mereka pasti akan menjadi ahli tertinggi. Ini juga merupakan sekte kuno misterius di luar wilayah ini, jadi bagaimana mungkin di wilayah gurun? Dikabarkan bahwa hubungan antara keduanya mungkin sangat dekat, dan mereka berasal dari tanah yang sama. Itu tidak terbatas pada satu wilayah. Penyihir itu mengungkapkan rahasia ini. Si Hao, dengan hati-hati memikirkan penjelasannya. Dia juga mengetahui bahwa 2 hari yang lalu, seseorang secara pribadi menyaksikan cakar besar yang menjangkau dari reruntuhan di luar ibu kota negara batu dan menyebarkan awan di atas. Mendengar deskripsinya, dalam hati si Hao terguncang. Kemungkinan besar itu adalah binatang buas yang sangat mengerikan yang dia lihat di tanah terlantar di luar desa batu, serta perangkap pembunuh penyu besar yang dibicarakan Dewa Willow sebelumnya. Pikirannya mulai goyah.
Bisakah perbendaharaan ilahi tertinggi benar-benar bergerak bersama? Kalau begitu, apakah seseorang akan mengaktifkannya? Apakah itu benar-benar akan menipu orang-orang dari alam yang lebih tinggi dan membunuh tokoh-tokoh hebat di atas? Dunia berputar, dan jebakan pembunuhan akan segera diaktifkan. Si Hao memiliki perasaan samar bahwa sesuatu yang besar benar-benar akan terjadi di wilayah gurun. Transformasi yang mengejutkan akan terjadi. Alasan saya datang mencari Anda adalah untuk mengundang Anda memasuki istana tertinggi bersama. Bahkan mungkin ada warisan yang tak tertandingi, Anda tahu. Penyihir itu terkikik. Si Hao langsung menggelengkan kepalanya. Jika kecurigaannya benar, lupakan dia, bahkan jika dewa masuk, mereka tidak akan bisa mengisi lubang itu. Saya ingin menunggu sebentar. Saya akan membuat keputusan setelah beberapa saat. Petik 2. Yi, rencanamu sama dengan rencanaku. Mungkinkah Anda mengetahui sesuatu? Penyihir itu tercengang, merasa seolah-olah dia menangkap sesuatu. Dia tersenyum manis dengan cara yang sangat menarik dan menawan. Pikiran si Hao melonjak. Penyihir ini juga memahami beberapa rahasia. Apakah itu ujian? Namun, bagaimana dia bisa tahu tentang hal seperti itu? Kecuali ada sosok seperti Dewa Willow di belakangnya. Si Hao segera memikirkan banyak hal, dan dia menggigil, berkeringat dingin. Dia teringat kembali ketika penyihir itu mengatakan bahwa sekte itu hanya datang ke alam yang lebih rendah untuk menentang sekte pengawas surga dan tidak peduli tentang makhluk lain di alam bawah dan memikirkan kemungkinan. Mungkinkah orang yang mengatur jebakan pembunuhan di zaman kuno adalah master sekte pemutus langit? Setelah membuat kesimpulan ini, dia merasa bahwa penyihir itu seharusnya tidak menyadarinya meskipun ini benar. Tidak mungkin kecuali identitasnya sangat mengejutkan, dan dia juga berasal dari alam yang lebih tinggi, memiliki hubungan dengan beberapa karakter yang menakutkan. Kamu seharusnya tidak menjadi gadis kecil dari tokoh besar di alam yang lebih tinggi, seseorang yang hanya datang ke alam yang lebih rendah untuk mendapatkan pengalaman, kan? Mata si Hao dalam saat dia dengan tenang menatapnya. Anak muda, kamu terlalu banyak berpikir. Yang saya suka ada di alam yang lebih tinggi, itu saja. Penyihir itu benar-benar tenang, dan sulit untuk menentukan apakah kata-katanya benar atau salah. Selain itu, dia mengubah topik, berkata, aku bisa memberitahumu dengan jelas bahwa Pri Yue-chan benar-benar gadis bangsawan di alam yang lebih tinggi, dan statusnya jauh lebih besar dari yang bisa kamu bayangkan. Jika bocor, itu akan mengguncang dunia. Petik 2. Ekspresi si Hao tetap tidak terganggu. Dia tidak mengatakan apapun. Penyihir itu mulai tertawa, menggunakan tangannya yang putih bersih untuk menopang dagu Yue-chan dan mengganggunya seperti wanita kasar, berkata, kakak perempuan benar-benar cerdas dan cantik. Bahkan aku merasa terpesona saat melihatmu. Petik 2. Kemudian, dia berbalik untuk menggoda dan bertanya pada si Hao mengapa dia belum memiliki ruang batin rahasia. Dia memiliki penampilan seolah-olah dia ingin melihat seluruh dunia dalam kekacauan. Dia benar-benar berharap Pri Yue-chan menderita kesialan. Saya sedang mempersiapkan untuk mengajarinya dengan benar terlebih dahulu. Kulit si Hao masih sangat tebal. Ketika pertanyaan ini diajukan, wajahnya tidak memerah atau membengkak dan terlihat seolah-olah dia sudah merencanakan semuanya. Mengapa Anda tidak membiarkan saya membantu mengajarinya? Lihat, bahkan tidak membawakan teh, ini bukan peri yang baik. Dia terlalu sombong. Penyihir tidak pergi dan membicarakan semua jenis hal untuk melakukan kerjasama. Dia memiliki spekulasi tentang apa yang ingin dicari alam yang lebih tinggi, dan juga berbicara tentang betapa pentingnya warisan istana tertinggi, bagaimana itu harus diperoleh. Selain itu, dia berbicara tentang bagaimana ada objek dewa di alam ini yang memungkinkan seseorang menjadi dewa sejati. Ada beberapa informasi orang dalam lainnya yang disebutkan juga.
2 hari kemudian, ketika dia berdiskusi dengan si Hao tentang berbagai hal, peri yang lembut, anggun, dan dunia lain, Yue Chan sudah membawakan teh. Ini semua melalui kontribusi penyihir, karena dia memiliki lebih banyak intimidasi. Peri Yue Chan merasakan ketakutan yang besar, benar-benar takut akan aktingnya yang gila. Penyihir itu senang dengan dirinya sendiri dan berkata, "Ini baru permulaan. Nanti, bantu aku memijat bahuku." Petik 2. Si Hao menatapnya dengan pandangan jijik dan berkata, "Apakah kamu seorang pria berpakaian seperti wanita? Mengapa Anda bertengkar dengan saya karena pembantuku? Bahkan jika dia memijat bahu, itu seharusnya untukku." Petik 2. Bukankah aku membantumu mendidiknya dengan benar? Penyihir itu tersenyum seolah-olah dia tidak keberatan sama sekali. "Tidak perlu, aku akan melakukannya sendiri. Yue Chan, berdiri di belakangku dan jangan pergi." Si Hao bergumam tidak puas. Peri Yue Chan menggertakkan giginya karena marah, dan pupil matanya bersinar-sinar. Selama 2 hari ini, meskipun dia tampak sakral dan tenang, di dalam hatinya, dia telah lama mengalami emosi yang luar biasa. Dia benar-benar ingin melawan penyihir itu sampai mati. Jika dia punya pilihan, dia lebih suka memijat bahu si Hao daripada menurunkan kepalanya dan berkompromi dengan penyihir itu. Ketika dia melihat penyihir itu, akar giginya bahkan mulai terasa gatal. Gerakannya ringan dan elegan, tubuhnya yang melengkung seperti giok bergoyang dengan indah saat dia tiba di belakang si Hao dan menentang penyihir itu. Episode ke-477, dengan judul Kembangkan. Langsung ke dalam alurnya. Bambu hijau kebiruan menutupi tempat ini. Aura hijau pekat memenuhi tempat ini. Rumah bambu itu anggun dan memancarkan keharuman tanaman. Di kursi malas yang terbuat dari potongan bambu, si Hao memejamkan mata sambil berbaring. Di atas meja batu di sebelahnya, wangi dari cangkir teh membawa suasana yang menenangkan. Di belakangnya berdiri seorang wanita dengan pakaian seputih salju, rambut hitamnya bersinar seperti satin dan kulit putih bersih berkilauan. Alis hitamnya melengkung, dan matanya hitam pekat, berkilau dengan bintik-bintik cahaya. Sepasang lengan indah sedang memijat bahunya. Ini tepatnya peri Yue Chan. Tangan halusnya cepat dan terampil karena terus menekan ke bawah. Ada jenis ritme khusus pada gerakannya yang sangat indah. Meski gerakannya sederhana, seolah-olah mengandung aura Dao. Si Hao cukup santai. Saat aroma harum tercium di udara, itu disertai dengan aroma wanita muda yang seperti anggrek. Ketika bau ini memasuki indera seseorang, itu membuat seseorang merasa lebih damai dan riang. Penyihir itu sudah memasuki istana selama beberapa hari. Dia menciptakan efek yang sangat penting, mengintimidasi peri sekte pengendali surga dan membuatnya sangat takut. Karena takut aktingnya secara acak, dia lebih suka melayani si Hao daripada mendekati penyihir berbahaya itu. Ini adalah taman bambu di dalam istana kekaisaran. Itu adalah tempat yang sederhana dan elegan dengan beberapa pondok bambu. Ada juga 2 meja dan 5 atau 6 balok kayu. Itu berguna sebagai tempat peristirahatan bagi seseorang untuk menenangkan pikirannya sebentar. Aroma teh samar dan tidak jelas. Si Hao setengah memejamkan mata sambil memikirkan kata-kata penyihir itu. Seberapa banyak kata-katanya yang bisa dia percayai. Dengan bencana besar yang turun dan dunia berubah, dia tidak bisa mempercayai semua kata-katanya. Penyihir itu sangat berbahaya. Anda tidak bisa mempercayai kata-katanya sama sekali. Dia juga berasal dari sekte besar dan berhubungan dengan alam yang lebih tinggi, jadi bagaimana mereka bisa turun hanya karena dendam pribadi? Petik 2. Suara Yue Chan sangat lembut dan tenang karena takut akan musuhnya di istana yang jauh. Dia dengan hati-hati dan takut-takut berbicara dengan si Hao. "Apakah saya seharusnya bisa mempercayai Anda?" Mata si Hao terbuka,
dan wajahnya yang lembut dan cantik menampakkan senyuman yang membuatnya tampak cemerlang. Meskipun dia bertindak bebas dan santai, dia juga tampak percaya diri. Jika kamu benar-benar akan bekerja dengannya, maka kamu lebih baik mempercayaiku. Pakaian putih salju peri Yue-chan menutupi tubuhnya yang panjang dan ramping. Lekuk tubuhnya yang bergelombang membuat seluruh tubuhnya tampak cerdas dan seperti dunia lain. Mata pada pupilnya yang indah membawa pancaran cahaya yang berkedip-kedip. Dia menutup kepalan putih saljunya dan memukul bahu si Hao dengan cara yang tidak ringan atau berat. Rambutnya yang berkilau memiliki sejenis kilau, dan aroma harum terpancar dari nafasnya saat dia dengan lembut berkata, dia datang dari alam yang lebih tinggi, dan identitasnya sangat tinggi. Separuh dari apa yang dia katakan padamu adalah salah. Meskipun sebelumnya kami menentang, apa yang benar adalah benar, dan apa yang salah adalah salah. Petik 2. Dia setidaknya membantu saya sebelumnya, dan kebaikannya akan selalu diingat di hati saya. Sementara itu, Anda selalu berdiri melawan saya, memimpin begitu banyak orang untuk mengelilingi saya. Mengenai siapa yang harus saya percayai, apakah saya perlu memikirkannya? Si Hao tertawa. Ini bahkan lebih membuktikan betapa menakutkannya penyihir itu. Kecerdikannya tidak mengenal kedalaman, menggunakan apa yang tampaknya disukai untuk menghasilkan hasil yang diinginkannya. Dia hanya ingin memanfaatkanmu. Peri Yue-chan membungkuk sedikit dan berkata dengan suara yang sangat lembut. Rambutnya yang berkilau berayun lembut, jatuh di pipi si Hao, memungkinkan dia untuk mencium aroma yang agak unik. Si Hao berbaring di kursi bambu dengan cara yang sangat santai. Dia memegang sehelai rambut berkilau dan lembut di antara tangannya dan terus-menerus meletakkannya di hidung untuk mencium baunya. Mengatakan hal-hal ini sama sekali tidak berguna. Paling tidak, kami selalu menjadi musuh. Mencoba mengubah saya untuk berurusan dengan sekutu saya tidak ada gunanya. Si Hao menggelengkan kepalanya. Ketika dia melihat wajah yang sangat cantik, dan menawan, dia tertawa dan berkata, kecuali, untuk membuatku percaya padamu, kita menjadi sebuah keluarga. Kalau begitu, itu mungkin. Petik 2. Peri Yue-chan sudah merasa agak tidak nyaman saat dia memainkan rambutnya. Biasanya, dia terpisah, anggun dan murni. Kapan dia pernah begitu dekat dengan pria lain sebelumnya? Sekarang kata-kata terang-terangan seperti itu diucapkan, itu membuat wajahnya yang putih bersih dan bersinar seperti giok segera menunjukkan rona kemerahan. Dia mengulurkan tangan putih lili dan menarik kembali seikat rambut indah itu untuk menjauh. Melihat jari yang panjang dan ramping dengan cepat dan terampil menarik tangannya, si Hao merasakan sensasi aneh di dalam. Dia dengan ringan meraihnya, menarik tangan lembutnya yang hangat dan seperti giok, menyebabkan Peri Yue-chan bergerak dari belakang kursi bambu ke depan. Apa yang saya bicarakan adalah kebenaran. Jika Anda berjalan terlalu dekat dengan penyihir, Anda pada akhirnya akan kehilangan nyawa. Dia seperti bunga popi, cantik dan genit, tapi pada akhirnya akan membawa kehancuranmu, Yue-chan berbicara. Meskipun tangannya yang putih lili digenggam oleh orang lain, membuatnya merasa sangat tidak enak badan, dia masih berbicara dengan lembut. Terlepas dari apakah itu rambut atau tubuhnya, mereka berdua mengungkapkan gelombang aroma yang melayang di udara. Si Hao menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apapun. Wajahnya menunjukkan senyuman saat dia berkata, tidak masalah. Faktanya, kita benar-benar bisa menjadi sebuah keluarga. Kepala desa sudah menyuruhku untuk membawa kembali ibu yang cantik, dan aku merasa kamu lumayan. Setidaknya, Anda adalah wanita bangsawan dari alam yang lebih tinggi. Petik 2. Wajah Peri Yue-chan menjadi sedikit merah. Ketika dia mendengar kata-kata ini, dia benar-benar menjadi sedikit tidak bisa berkata-kata. Biasanya, siapa yang berani berbicara secara acak padanya?
Dia belum pernah mengalami hal seperti itu sebelumnya. Namun, pada akhirnya, dia tetap bukan orang biasa. Dia masih bisa tenang, dan dengan suara lembut, dia berkata, "Masalah ini terkait dengan hidup dan mati, jadi kamu harus memperlakukannya dengan hati-hati." Penyihir itu benar-benar menakutkan. Petik 2. Dia hampir dalam jangkauan, tangannya yang indah penuh dengan keluasan. Dia benar-benar kecantikan yang luar biasa. Si Hao berdiri, dan dengan mata setengah terpejam, dia menatapnya sebelum berkata, "Kamu tidak perlu mencoba dan membuat celah di antara kita. Mengatakan semua ini tidak ada gunanya." Petik 2. Dia mengulurkan tangan kirinya dan dengan paksa menarik pinggang kecil Yue Chan yang cantik untuk duduk di sampingnya, segera menyebabkan dia berteriak ketakutan. Peri Yue Chan mengembangkan teknik rahasia yang membuatnya suci dan tidak bisa didekati. Saat ini, meskipun budidayanya disegel, jenis gaya berbeda itu masih ada. Untuk orang normal, dia masih tampak sangat melamun dan dunia lain, seorang wanita yang tidak bisa dilanggar dan hanya bisa dihormati. Namun, si Hao tampaknya tidak terpengaruh sama sekali, hanya memperlakukannya seperti wanita tanpa menunjukkan rasa hormat. Saya merasa seperti kita perlahan bisa mendiskusikan topik ini. Jika apa yang Anda katakan itu benar, kita bisa bekerja sama setelah menjadi sebuah keluarga. Si Hao menggoda. Dia hanya melakukan ini untuk menyeret peri sekte Heaven Mending yang menyendiri dan terpencil ke dunia fana, membuatnya merasa tidak nyaman. Dia ingin membuatnya tampak tidak terlalu bisa didekati dan mengganggu keadaan pikirannya. Peri Yue Chan mencoba menghindar, tetapi tangan di pinggangnya yang halus seperti ular itu kuat dan penuh gairah, dengan tegas menghentikannya saat itu membawanya kembali. Pantatnya yang berkembang dengan baik dan gagah telah lama dipaksa untuk duduk di tubuh si Hao. Sulit baginya untuk melarikan diri, membuatnya malu sesaat. Tangannya yang halus menyentuh mata si Hao. Sayangnya, kultivasinya disegel, dan ketika dia mengambil tindakan, meskipun dilakukan dengan cepat dan terampil serta tidak terkontaminasi oleh dunia fana, ia tidak memiliki kekuatan apapun. Si Hao melepaskan senyuman dan langsung membuka mulutnya untuk menahan jari-jarinya di dalam. "Kamu, Peri Yue Chan dalam kondisi yang sangat malu." Dia mencoba menarik jari-jarinya ke belakang, tetapi dia tidak dapat melakukan apa yang diinginkannya. Ketika dia melakukan kontak dekat dengan tubuhnya, aroma seperti anggrek memasuki indera si Hao. Dia menyaksikan tubuh seperti gioknya mengalir dengan cahaya. Wajah yang sempurna dan cantik itu ada tepat di depan matanya. Hati si Hao tergerak, dan dia tidak bisa membantu tetapi menarik lengannya. Peri Yue Chan berteriak pelan. Pinggang kecilnya yang cantik pertama kali ditarik oleh kedua lengan itu, dan kemudian dia diseret ke dada si Hao. Si Hao langsung berbaring ke kursi bambu. Tubuh indah yang lembut dan berkilau berbaring di atas tubuhnya. Rambut hitam halus tersebar ke bawah ke wajahnya, menggelitik wajahnya. Di dalam rambut hitam pekat, wajah sangat cantik putih bersih terungkap. Itu membawa amarah dan memerah. Dia tampak sangat lembut dan cantik. Matanya melamun, dan bibir merah cerah menutupi giginya yang putih seperti giok. Seolah-olah dia tiba-tiba didorong oleh kekuatan yang tidak diketahui. Si Hao tidak bisa membantu tetapi membuka mulutnya dan bergerak ke depan, menyegel bibir indah dan berwarna cerah itu dengan erat dengannya. Suara Hong terdengar di benak Peri Yue Chan. "Ini terlalu mendadak. Lupakan gerakan mesra ini, setiap kali bertemu orang lain pasti selalu ada jarak yang ditentukan." Namun, hari ini, semua yang biasa dia lakukan benar-benar terbalik. Saat dia berjuang, dia benar-benar merasakan sensasi pusing, dan perasaan benci yang membuatnya merasa marah dan terhina. Kedua tangannya mendorong menjauh, tetapi pinggangnya yang seperti belut masih digendong, membuatnya tidak bisa bangun.
Si Hao sangat bingung dan mabuk. Ini adalah jenis pengalaman baru. Bibir dan lidah mereka saling bersentuhan, dan harum tercium. Ayaya, kalian berdua benar-benar orang yang santai. Hari masih cerah, namun kalian semua bermain-main bersama dengan cara yang tidak terkendali. Benar-benar skandal. Di kejauhan, penyihir itu tertawa dengan sikap jahat saat dia berjalan dengan anggun. Dia duduk di kursi rotan di kejauhan sambil membawa penampilan yang sangat santai. Yue Chan berjuang keras dan akhirnya berdiri. Pakaiannya ada di mana-mana, dan dia tampak seperti peri yang benar-benar jatuh ke dunia manusia. Dadanya bergerak naik turun dengan kasar, dan napasnya tidak stabil. Apakah ini Yue Chan yang aku kenal? Penyihir itu menggoda. Dia senang melihat musuhnya paling dipermalukan. Jenis pemandangan ini sangat menyenangkan di matanya dan membuatnya merasa senang. Si Hao duduk dan bertanya, "Hei, penyihir, apakah kamu cemburu?" "Tidak mungkin, kamu sudah belajar bagaimana menyakiti perasaan wanita muda yang sudah menikah." Penyihir itu tersenyum sangat cemerlang. Kami hanya mengobrol tentang kehidupan dan tiba-tiba menyadari. Mengganggu kami seperti ini sangat tidak sopan. Si Hao berkata dengan serius. Yue Chan menggertakkan giginya karena marah dan mengirimkan beberapa kepalan tangan ke arah si Hao dari belakang kursi bambu. Namun, itu sama sekali tidak berguna. Dia tidak memiliki kekuatan apapun, jadi bagaimana dia bisa melukai si Hao? Tanpa disadari mengapa, dia ingin menyingkirkan penyihir itu lebih jauh lagi, tidak ingin menunjukkan dirinya di hadapannya. Dia paling benci terlihat pada momen seperti ini. Itu benar-benar memalukan dan memalukan. Hehe, untuk mendiskusikan kehidupan dengan peri sekte pengawas surga, kamu benar-benar menjalani kehidupan yang hebat, penyihir itu berbicara sambil terkikik. Tentu saja. Namun, ini urusan keluarga saya. Anda seharusnya tidak ikut campur. Si Hao menatapnya dengan jijik. Kemudian, dia berbalik ke arah peri Yue Chan dan berkata, "Kamu tidak perlu mendengarkannya. Jika dia berbicara seperti itu, bisakah kita bertindak begitu jauh?" Petik 2. Yue Chan benar-benar ingin mengalahkannya sampai babak belur. Setelah menenangkan diri dengan susah payah, penampilannya yang putih bersih dan indah seperti giok secara bertahap memulihkan ketenangannya. Setelah memperbaiki rambutnya, dia melepaskan cibiran sebelum berkata, "Penyihir, jangan berpikir bahwa aku tidak tahu tentang niat jahatmu. Anda mencoba menggunakan batu kecil itu." Petik 2. Sudah berapa lama, namun kamu sudah dengan intim memanggilnya batu kecil. 1. Nama belakang si Hao Si berarti batu. Peri kami yang selalu berdiri di atas manusia biasa mengerti bagaimana menunjukkan dukungan dan melindungi kekasih. Ini terlalu jelas. Anda jelas tidak serius. Penyihir berbicara dengan tenang dan tidak terganggu di tengah kekacauan. Kemudian, dia berbicara lagi. Hubungan kami adalah kolaboratif. Serius, itu mungkin lebih intim. Petik 2. Kemudian, dia mengucapkan kata-kata yang sangat mengejutkan. Saya sedang menjalankan proyek pengasuhan pria muda. Air teh yang diminum si Hao segera keluar. Wanita ini benar-benar melakukan dan mengatakan apapun yang dia inginkan. Dia bahkan lebih gila darinya. Setidaknya, dia masih mencoba mempengaruhi Yue Chan terlebih dahulu dan kemudian mengubahnya. Jangan salah paham, saya hanya merasa potensinya tidak ada habisnya dan ingin perlahan-lahan membesarkannya. Di masa depan ketika malapetaka besar berakhir dan akan lebih sulit bagi mereka dari alam yang lebih tinggi untuk turun, dia dapat menyapu melalui sekte pengawas surga, sekte barat, dan yang lainnya. Penyihir itu berbicara dengan tenang, menjelaskan proyek pengasuhan pria mudanya. Yue Chan menggelengkan kepalanya, tidak mempercayainya sama sekali. Penyihir mengirimi si Hao pesan dan berkata, wanita itu sangat tidak biasa. Dalam keadaan normal,
dia pasti tidak bisa ditangkap. Kekuatan sejatinya sangat menakutkan, dan yang terburuk, dia juga bisa menggunakan simbol dewa yang menghancurkan alam untuk melarikan diri. Saya khawatir dia menyembunyikan pikiran jahat dan mencoba menyelidiki teknik Kunpeng Anda, serta alasan di balik mengapa Anda bisa naik begitu cepat ke kekuasaan. Dia sangat berbahaya, dan Anda harus berhati-hati. Petik 2. Mata si Hao mengalir dengan cahaya ilahi. Setelah periode awal kontak ini, dia merasa seolah-olah kedua wanita itu tidak mudah untuk dihadapi. Dia tidak bisa mempercayai kata-kata mereka. Dia tersenyum dan mengirim pesan kembali, berkata, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Memiliki seseorang untuk melayani Anda adalah sesuatu yang sangat menyenangkan. Bukankah itu sesuatu yang cukup bagus? Ini seperti drama kehidupan nyata. Memiliki peri sebagai istri sungguh luar biasa. Petik 2. Episode ke-478, dengan judul Eksistensi Terlarang Alam Bawah. Langsung ke dalam alurnya. Energi ungu datang dari timur. Petir terjalin, dan seluruh istana surgawi pusat tenggelam. Suara guntur tiba-tiba terdengar, menyebabkan orang-orang merasa sangat terguncang. Jika bukan karena formasi sihir ilahi yang melindungi tempat ini, tidak peduli betapa megahnya istana yang sangat besar ini, itu masih akan berubah menjadi abu. Simbol emas mengalir kemana-mana, memblokir badai dan menghalau serangan ini. Di dalam aula besar, seluruh tubuh si Hao hangus hitam seperti arang. Dia mempelajari teknik berharga Xuan Ni, mencoba memanipulasi petir yang dikenal sebagai salah satu kekuatan serangan tertinggi. Akibatnya, pancaran listrik terbang kemana-mana dengan kacau. Ini adalah teknik berharga paling kuat dari binatang buas purba peringkat surgawi yang paling kuat, serta negara batu yang menjaga kemampuan ilahi. Kekuatannya tidak terbatas, jauh lebih besar dari semua teknik keturunan yang dia terima sebelumnya. Dia selalu mempelajarinya hari ini, dan telah membuat kemajuan yang mengejutkan. Namun, untuk memahaminya secara menyeluruh hingga titik kesempurnaan, dia masih membutuhkan lebih banyak waktu dan pengalaman. Bagian dalam istana surgawi adalah tempat paling cocok untuk budidaya. Tidak hanya ada banyak energi vital, ada juga formasi dewa yang melindungi tempat ini. Dia tidak perlu khawatir untuk menghancurkan tempat ini, tidak peduli jenis tes apa yang dia lakukan. Suara pipa terdengar. Tulang di seluruh tubuh si Hao mengeluarkan suara, dan lapisan kulit terlepas. Kegelapan yang hangus surut. Ketika seseorang mencapai tingkat kekuatannya, jenis luka ini dapat segera pulih. Selain itu, ada kolam spiritual di istana surgawi, dan di dalamnya, mata air mengalir. Cairan ini sangat bermanfaat bagi tubuh. Si Hao menggunakan mata air spiritual untuk membersihkan dirinya sendiri, dan kemudian dia mengganti pakaian yang bersih. Dia kemudian memasuki keadaan meditasi lagi untuk menganalisis dengan cermat kemampuan Dewa Petir Dao. Petir musim semi akan datang, dan saya harus memasuki awan untuk mempelajari dao petir alami dunia ini dengan cermat. Hanya dengan begitu saya dapat dengan cepat memahami teknik berharga Xuan Ni. Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Selain itu, ia juga ingin memanfaatkan peluang yang besar. Petir tidak hanya memiliki kekuatan destruktif, tetapi juga mengandung vitalitas yang berkembang. Ada cairan kesusahan petir di dalam yang benar-benar tak ternilai harganya. Di masa lalu ketika dia belajar di paviliun perbaikan surga, setetes cairan kesusahan petir dikenal sebagai harta karun yang besar. Akan ada rawa dari cairan petir ini setiap kali di dalam petir, dan jika dia bisa mendapatkannya, maka dia bisa menggunakannya untuk membaptis tubuhnya dan lebih jauh memajukan jalannya di Dao. Ini akan memberikan manfaat yang tak ada habisnya. Namun, hal semacam itu sangat langka dan sulit didapat. Bahkan mereka yang memiliki kultivasi tingkat tinggi mungkin tidak dapat memperolehnya, karena pada saat itu,
kekuatan petir dapat meletus kapan saja. Ketika dia selesai berkultivasi, Yue Chan masuk, pakaian putihnya tidak ternoda oleh setitik kotoran. Dia tampak cerdas dan dunia lain, seolah-olah dia adalah sosok yang keluar dari gulungan gambar. Dia memegang piring giok dengan daun harum di atasnya. Jika mereka di luar tahu bahwa peri sekte pengawas surga melayani pria seperti ini, mereka pasti akan menjadi gila. Bagaimana hal seperti ini bisa terjadi? Itu terlalu seperti mimpi. Penyihir itu sudah pergi selama beberapa hari. Dia merasa seperti akan ada perubahan besar yang mengguncang dunia yang akan terjadi, jadi dia akan membuat persiapan. Peri Yue Chan membawakan handuk putih salju untuk Si Hao untuk menyeka wajahnya. Dia sangat patuh, benar-benar seperti pelayan yang kompeten saat dia berdiri di sisinya. Tentu saja, di dalam, dia masih sombong dan tidak mau menyerahkan dirinya. Saat ini, dia hanya melakukan ini untuk pemuda yang kuat ini karena keadaan. Tidak banyak yang bisa dia lakukan untuk menolak permintaannya. Tidak ada yang berani memperlakukannya dengan kasar sebelumnya, namun saat ini, situasinya benar-benar sulit. Sebagai tawanan, jika dia melawan dengan intens, dia mungkin akan lebih menderita. Setelah meminum secangkir teh wangi, Si Hao menurunkan cangkir giok dan berbalik untuk melihat keindahan yang tak tertandingi di sampingnya. Sambil tersenyum, dia berkata, "Apakah kamu tetap di sisiku untuk mendapatkan teknik kunpeng?" Mata indah Yue Chan yang seperti dunia lain yang abadi berkedip. Dia membuka bibir merahnya yang berwarna cerah untuk mengatakan sesuatu, tapi kemudian dia tiba-tiba mengeluarkan jeritan. "Pak, itu karena di pantatnya yang penuh dan besar, tangan yang penuh kebencian menamparkan, dan bahkan berhenti di situ." Jenis pelecehan ini membuatnya marah dan wajahnya benar-benar merah. Jika dunia luar melihat ekspresi ini, mereka pasti akan tercengang. Hal seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Tangan peri Yue Chan mencoba melepaskan tangan yang berhenti di pantatnya. Ini terlalu konyol. Pada saat yang sama, dia merasakan panas yang menyakitkan di bawah tubuhnya. Dia kesakitan dan mati rasa karena tamparan itu. Perasaan seperti ini benar-benar mengerikan, namun itu terjadi pada tubuh peri. Si Hao tidak menarik tangannya dan terus memegangnya di atasnya. Pada saat yang sama, matanya bersinar, melepaskan dua pancaran cahaya ilahi yang masuk di antara alis Yue Chan. Dia melakukan itu dengan sengaja untuk mengganggu peri penjaga surga dan mengalihkan perhatiannya. Kemudian, dia akan menggunakan kesempatan itu untuk mencari melalui lautan kesadarannya dan mengorek pikirannya. Tubuh peri Yue Chan tidak bisa bergerak. Setelah menderita serangan tersembunyi ini, pikirannya segera menjadi linglung, rencananya sebenarnya berhasil. Kehendak ilahi sangat kuat dan tidak bisa sepenuhnya dibatasi. Jika dia benar-benar menyerbu ke dalam lautan kesadarannya, maka dia pasti akan menghadapi perjuangan kekuatan penuhnya. Namun, kali ini, Si Hao mampu menerobos. Tanpa ragu, lautan kesadaran peri dari Heaven Mending Sekte adalah area terlarang. Ada rahasia yang mencengangkan di sini. Terlepas dari asal-usulnya, ada teknik memperbaiki surga, teknik berharga naga sejati, dan banyak rahasia lainnya. Jika salah satu rahasia ini terungkap ke dunia, itu akan menyebabkan gangguan besar. Keberhasilan. Si Hao terkejut saat mengetahui bahwa dia sebenarnya sukses. Tiba-tiba, ekspresinya berubah. Dia menemukan sepasang gerbang emas yang sangat besar di hadapannya yang tertutup rapat dan sulit dibuka. Ini harus menjadi lokasi root yang sebenarnya. Area yang dia masuki sebelumnya tidak banyak nilainya. Ini adalah area paling suci, area suci terlarang peri Yue Chan. Bagaimana bisa gerbang emas yang sangat besar ini memiliki aura dewa? Si Hao sangat terkejut. Apa yang sedang terjadi?
Ada kekuatan luar biasa yang melindungi tempat ini yang membuatnya menjadi lebih waspada. Si Hao melanjutkan dan mendorong gerbang emas itu. Seperti yang diharapkan, mereka tertutup rapat dan tak tertembus. Semua rahasia dilindungi. Buka untukku. Si Hao mengerahkan kekuatan, dan sosok kecil yang terbentuk dari indera sucinya menggunakan teknik kunpeng untuk membuka pintu ini dengan paksa. Honglong. Akhirnya, pintu emas mulai bergoyang, dan sebuah celah benar-benar terbuka olehnya. Pada saat yang sama, ada energi emas suci yang melonjak keluar yang sangat besar dan kuat. Dia merasa ada yang tidak beres. Ini adalah lautan kesadaran pihak lain, dan Yue Chan bertarung di kampung halaman, memiliki keunggulan di sini. Jika dia menerobos masuk, mungkin ada bahaya. Itu karena sekarang, ini bukan lagi serangan mendadak. Pihak lain pasti membuat beberapa persiapan. Kekuatan ini, si Hao terkejut. Saat ini, tekad yang dia rasakan sangat kuat. Ada sedikit aura divine, dan itu mengalir dengan pancaran yang berkilauan. Dia memiliki perasaan bahwa Peri Yue Chan pasti seorang gadis bangsawan yang luar biasa dari alam yang lebih tinggi. Statusnya sangat tinggi. Mungkin ada kekuatan yang ditinggalkan oleh orang lain untuk melindungi roh primordialnya di lautan kesadarannya. Ada yang tidak benar. Ini juga seperti kekuatan yang dia hasilkan sendiri. Kesempatan macam apa yang dia dapatkan? Mengapa ada aura dewa? Segera setelah itu, ekspresi si Hao berubah. Dia mendorong gerbang emas lagi, memperlebar celah dan melihat ke dalam. Di kedalaman laut kesadaran yang suci, ada lautan emas yang tak berujung. Sebuah istana abadi yang luar biasa ditangguhkan di dalamnya, dan ada seorang gadis duduk dengan kaki bersilang di dalam, seolah-olah dia sedang tidur. Tubuh emasnya suci dan sempurna seperti dewa. Meskipun sosok ini agak kabur, dia terlihat sangat suci. Sosoknya tinggi dan ramping, sempurna sampai membuat orang lain berteriak keheranan. Ada yang tidak benar. Pikiran si Hao bergetar. Dia mundur sedikit dan membiarkan pintu emas ditutup. Dia tidak mencoba masuk dengan paksa. Cahaya warna-warni berkedip. Si Hao mundur dan kembali ke tubuh aslinya. Yue Chan tetap linglung sejenak, tapi dia juga bangun lagi. Dia tidak bisa membantu tetapi berteriak ketakutan, karena tangan yang ada di bawahnya masih ada. Bah! Si Hao menamparkan di atas, dan baru kemudian dia mundur. Dia menatapnya lagi dan lagi. Dia benar-benar tidak sederhana. Jika dia tidak mengamatinya dengan cermat, dia mungkin benar-benar telah mengabaikan ini. Namun, dia tidak takut. Ini masih tidak ada gunanya. Wanita cantik di sisi seseorang adalah hal yang benar-benar luar biasa, dan itu akan menumbuhkan selera seseorang. Itu bukanlah sesuatu yang buruk. Peri Yue Chan tidak mengatakan apa-apa dan mundur. Ekspresi seperti gioknya yang berkilau terus berubah. Dia benar-benar ingin menginjak kaki si Hao, tetapi sekarang, dia tidak bisa melakukan itu. Yue Chan, waktu di antara kita semakin mendesak. Kapan kita bisa masuk ke kamar pengantin? Si Hao dengan malas bertanya. Dia merasa bahwa apapun jenis rahasia yang dimiliki pihak lain, dia bisa menanganinya dengan tidak terburu-buru. Permainan palsu itu mungkin menjadi kenyataan jika dia tidak berhati-hati, dan peri itu akan dibawa kembali ke Stony Village. Pada saat itu, dia pasti akan membuat kaget. Ada dewi tertinggi di lautan kesadarannya. Aneh. Apa yang kamu gumamkan? Yue Chan bertanya. Tidak banyak, aku akan menjadikan peri sebagai istriku dan biarkan dewi menangis. Ayo, peri, peluk aku. Si Hao tertawa dan berkata, membuka tangannya sebelum berjalan ke depan untuk memeluknya. Saya akan membuat teh. Kali ini, Peri Yue Chan sangat gesit saat dia membungkuk untuk melarikan diri. Kemudian, dia menggerakkan kakinya yang panjang dan ramping seperti giok untuk segera melarikan diri dari istana surgawi. Haha,
Si Hao tertawa keras dengan cara yang riang. Mengolok-olok peri sekte sebenarnya sangat menarik. Kaca. Tiba-tiba, sebuah ledakan meletus di antara langit dan bumi. Kilatan petir yang tebal merobek udara, membelah langit. Petir musim semi telah datang. Saya harus pergi dan mengembangkan teknik berharga Suan Ni untuk menyempurnakannya. Namun, bukankah ini akan menunda malam pernikahanku? Si Hao menghela napas. Namun, segera setelah itu, dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Kilatnya terlalu besar, dan masih saja memanjang. Tampaknya memenuhi seluruh dunia. Mungkinkah pembudidaya 3 sekte datang untuk menyerang lagi? Dia sudah menunggu berhari-hari, namun dia tidak melihat tanda-tanda aktivitas dari pihak lain. Ini juga tidak terlihat seperti itu. Tepat pada saat ini, pagoda kecil yang pergi untuk menyelidiki di wilayah gurun kembali, muncul dari lorong yang mengalir dengan energi yin dan yang ke dalam istana surgawi. Sesuatu yang hebat sedang turun, kata pagoda kecil itu. Karakter dari atas akhirnya turun. Si Hao tercengang. Benar, saya sudah merasakan bencana yang akan datang. Eksistensi tabu yang telah mengerahkan terornya selama berabad-abad akan segera runtuh. Pagoda kecil itu sangat serius. Ini seperti sambaran petir 9 warna. Auranya menakutkan, dan memiliki energi kekacauan yang mendasar. Itu menutupi langit, membentuk pemandangan yang begitu luas hingga mengintimidasi. Seluruh langit surgawi sepertinya telah hancur. Sambaran petir ini datang dengan cepat tetapi juga pergi dengan cepat. Namun, tekanan yang ditimbulkannya tidak memudar. Jelas sekali bahwa seseorang telah menembus dinding antara alam dan saat ini turun dari alam lain dengan susah payah. Keberadaan ini akan muncul di wilayah gurun. Apa yang kita lakukan? Haruskah kita meminta bantuan pada Dewa Willow? Selama titik penting, kalian bisa bekerja sama. Si Hao bertanya. Kami hanya menonton drama. Kata-kata pagoda kecil itu mendung. Ia tahu betapa serius situasinya. Jika seseorang mencoba untuk mengejar hukum alam dan memanfaatkan kesempatan sekarang, mereka kemungkinan besar akan membuang nyawa mereka sendiri. Seluruh tubuhnya bersinar, tapi diisolasi dari dunia besar ini, mencegah jejak keberadaannya bocor ke dunia. Kemudian, ia membuka altar leluhur di istana kekaisaran dan menggunakannya untuk memantau dunia. Hanya dari titik ini saja, orang bisa melihat betapa surga menentang pagoda kecil itu. Dengan hanya sedikit pekerjaan di atas altar, itu sudah bisa menjelajahi seluruh wilayah gurun untuk mencari individu yang datang dari alam yang lebih tinggi. Pertama, dia menggunakan altar leluhur untuk mengamati ibu kota negara api, yang telah menjadi reruntuhan. Di sini, sambaran petir 9 warna melonjak, menghancurkan langit. Sebuah kaki besar terinjak-injak dengan susah payah. Si Hao sangat terguncang. Kaki itu terlalu besar, bahkan lebih besar dari awan dan menutupi langit. Petir 9 warna bisa dilihat di bawahnya, dan kabut kacau tak berujung menyertainya. Kekuatan ilahi tak tertandingi. Itu datang untuk perbendaharaan ilahi tertinggi. Pagoda kecil itu berkata dengan sangat serius. Kemudian, pemandangannya berubah lagi. Ia mulai melihat ke wilayah lain, dan inilah tepatnya ibu kota pengobatan. Beberapa ratus li di luar pusat pengobatan, ada lembah tempat irama Dao bergemuruh. Dunia bergema, dan energi kekacauan melonjak. Akar abadi bersinar, dan sutra-sutra diucapkan. Hal ini akan menjadi ada. Aku tidak tahu keberadaan macam apa yang dipanggilnya. Ini awalnya adalah akar ketuhanan pertama di alam yang lebih tinggi. Pagoda kecil itu menjadi lebih serius. Hong, begitu dia selesai berbicara, langit pecah seperti kaca. Sebuah tangan ungu besar menutupi langit, dan kekacauan utama mengelilinginya saat mencapai ke bawah. Episode ke-479, dengan judul Tokoh Hebat, langsung ke dalam alurnya.
Malapetaka besar menurunkan keuntungan. Tidak ada yang mengira itu akan datang begitu tiba-tiba. Perubahan besar kedua sedang terjadi. Berdasarkan apa yang dikatakan pagoda kecil itu, turun dari alam yang lebih tinggi sangatlah sulit. Ini adalah batasan yang ditetapkan oleh hukum alam dunia ini, juga batasan yang ditempatkan oleh warisan besar dari alam yang lebih tinggi. Jika seseorang mencoba untuk turun dengan paksa, dia bisa dengan mudah mati. Di bawah peraturan Dao besar yang kejam dan kejam ini, itu sedikit lebih baik bagi mereka yang memiliki kultivasi yang relatif lebih rendah, tetapi bagi mereka yang lebih mendalam, efek dari peraturan ini luar biasa. Adapun keberadaan tabu atau dewa paling kuat, efek ini bahkan lebih besar. Ini demi melindungi makhluk alam bawah. Ketika kekuatan melampaui titik tertentu, begitu mereka meninggalkan dunia ini, kembali tidak akan mudah. Hanya dengan membayar harga dengan darah dan vitalitas seseorang dapat memiliki kesempatan untuk sukses. Dengan demikian, bahkan keberadaan terlarang tidak akan dengan mudah turun ke alam bawah. Jumlah kekuatan yang harus mereka lawan tidak terbayangkan, jadi mereka hanya bisa menunggu dari zaman kuno sampai sekarang ketika hukum dilemahkan dan lintasan Dao yang hebat dipindahkan untuk mengambil kesempatan ini dan mencapai tujuan mereka. Kaca. Layar altar mengeluarkan suara yang memekakkan telinga. Kemudian menjadi buram sebelum langsung pecah. Energi yang sangat kuat. Si Hao menghela nafas kagum. Jarak antara mereka dan negara api sangat jauh, sampai pada titik di mana orang biasa tidak dapat melewatinya bahkan jika mereka menggunakan seluruh hidup mereka untuk mencoba dan berjalan di sana. Namun, gelombang kekuatan seperti ini sebenarnya disalurkan melalui altar leluhur. Ini adalah serangan luas yang dilakukan untuk menghancurkan semua sistem pengintaian. Keberadaan ini tidak ingin siapapun melihat tubuh aslinya, kata pagoda kecil itu. Itu mengatur ulang segalanya, dan altar leluhur mendapatkan kembali penampilannya yang sederhana dan damai. Di atas permukaan muncul genangan transparan, dan itu berubah menjadi cermin yang sekali lagi memproyeksikan pemandangan saat ini. Petir 9 warna bersinar terang. Langit terbelah saat telapak kaki yang sangat besar hampir mencapai tanah, menyebabkan gunung dan sungai runtuh. Sebuah area yang luas dihancurkan dalam sekejap. Si Hao sangat terkejut saat dia melihat melalui altar leluhur. Meskipun ada jarak yang sangat jauh yang memisahkan pemandangan ini dan dirinya sendiri, dia masih bisa merasakan martabat yang tak terbatas dan tertinggi, serta kekuatan penghancurnya. Jenis kekuatan ilahi ini terlalu besar. Seolah-olah wilayah gurun tidak dapat mendukungnya. Tanah mulai terbelah, dan retakan mulai melebar. Ngarai dan jurang yang terbentuk terus-menerus membentang ke kejauhan. Magma di bawah bumi melonjak. Seolah-olah akhir dunia sedang turun. Kekuatan itu tidak bisa dihentikan. Itu menelan semua arah, dan pegunungan primitif yang tak berujung berubah menjadi kehancuran. Keberadaan tabu telah turun ke alam bawah. Jenis kekuatan itu tidak ada bandingannya, dan tidak ada yang bisa menahannya. Hanya ketika tubuh aslinya benar-benar turun semuanya bisa distabilkan lagi, kata pagoda kecil itu. Si Hao mengungkapkan ekspresi terkejut dan berkata, nada suaramu tampaknya agak sedih, seolah-olah mengandung kesedihan yang tak berujung. Hong, langit runtuh dan bumi retak. Ini adalah makhluk berwarna perak yang sangat besar. Langit runtuh, dan itu benar-benar turun. Tubuhnya bersinar dengan cahaya yang gemerlap, menerangi tanah dan langit. Namun, masih mustahil untuk melihat tampilan aslinya. Itu terlalu cerah dan gemerlap. Jenis aura ini melonjak dan bergolak seperti tsunami atau sungai bintang saat menerobos wilayah gurun. Itu adalah makhluk berbentuk manusia. Selain itu, sulit untuk melihat yang lain, jadi tidak mungkin untuk melihat penampilannya. Jubah perak di tubuhnya seperti logam. Itu cerah dan mempesona saat menerangi langit yang cerah. Terlalu kuat.
Si Hao belum pernah bertemu dengan jenis keberadaan ini sebelumnya. Mungkin hanya Dewa Willow atau pagoda kecil yang bisa menandingi kekuatannya. Kalau tidak, dunia ini sama sekali tidak memiliki jenis kekuatan ini. Si Hao menunjukkan ekspresi khawatir. Jika orang ini memutuskan untuk tidak pergi sebentar, apa yang akan terjadi? Pagoda kecil itu berkata, meskipun keberadaan tabu turun, jumlah waktu yang dia habiskan di dunia ini tidak akan terlalu lama, atau akan ada masalah besar. Jika dia bersikeras untuk tinggal di sini untuk waktu yang lama, maka dia harus memotong fondasinya sendiri dan memulai dari awal. Ketika si Hao mendengar ini, dia terharu. Dia memikirkan Dewa Willow, dan kemudian dia melihat ke pagoda kecil. Dia juga mengingat Dis Divine yang kacau yang dia lihat di alam Dewa Void. Mereka semua agak kurang. Di dunia ini, peluang hanya datang beberapa kali. Ketika jumlah waktu yang tak terbatas berlalu, mereka paling banyak hanya akan bisa turun 3 atau 4 kali. Setelah itu, mereka harus menunggu lagi. Petik 2. Eksistensi tertinggi lainnya telah turun. Mata si Hao cerah dan bersinar. Dia sangat merasakan betapa menakutkannya para master sekte dari alam yang lebih tinggi. Ini tidak seperti tuan dari keluarga alam bawah yang kaya dan berkuasa, dan sebaliknya eksistensi yang sangat tinggi dari eksistensi keyakinan Dao yang tertinggi. Ini adalah individu yang benar-benar hidup selama bertahun-tahun tanpa akhir dan dikenal sebagai keberadaan yang tabu. Petir menerobos, dan langit yang luas hancur. Sosok emas muncul yang mencapai tinggi ke awan. Itu menjulang di dunia tanpa batas, seolah-olah telah ada selamanya. Dia mengenakan jubah emas panjang. Di kepalanya ada mahkota, dan ketika matanya terbuka dan tertutup, seolah-olah 2 matahari besar berkedip-kedip. Aura menakutkan meluap ke langit. Sayangnya, karena kabut yang menyelimuti, penampilan aslinya tidak bisa terlihat dengan jelas. Si Hao tidak bisa membantu tetapi menghela nafas. Individu ini tampak seperti Raja Dewa yang mendirikan langit dan bumi. Meskipun dikelilingi dalam kekacauan utama, terlalu sulit untuk menilai kedalamannya. Benar saja, orang ini masih hidup, dia juga turun. Pagoda kecil itu berkata dengan lembut. Di daerah itu, semburan gunung meletus, magma melonjak, dan bumi besar mulai runtuh. Pemandangan itu benar-benar mengejutkan, seolah-olah kehidupan dunia ini telah mencapai akhirnya. Di bawah adegan penghancuran ini, ibu kota negara api berubah menjadi reruntuhan dan berada di ambang kehancuran. Namun, secara tak terduga itu tidak menghilang. Gelombang kabut mulai naik, membuatnya tampak agak kabur. Akhirnya, sosok hebat dari alam yang lebih tinggi menstabilkan kekuatan ilahi dan memantapkan dunia ini. Torrens gunung, magma, dan berbagai lainnya dihentikan, dan kemudian dia mulai menyusut ukurannya, muncul di depan reruntuhan. Namun, jenis aura yang bisa mencekik 9 langit itu masih ada. Itu seperti dewa tertinggi yang mengintimidasi langit di atas dan bumi di bawah untuk selama-lamanya. Kedua orang ini telah hidup untuk waktu yang tidak terbatas. Sudah cukup lama, dan sepertinya kehidupan lama akan segera berakhir. Mereka bergegas secepat mungkin untuk mencari peluang legendaris. Sepertinya mereka menemukan tempat yang tepat selama pencarian terakhir kali, kata pagoda kecil itu. Dengan sekejap, tubuh 2 sosok menghilang ke dalam reruntuhan. Tiba-tiba, aliran perak mengalir deras. Hamparan putih yang luas menerangi 9 langit dan juga mengalir ke reruntuhan. Ini adalah makhluk tanpa tubuh korporeal. Itu hanya seberkas cahaya, namun sangat menakutkan. Hong! Tiba-tiba, di reruntuhan itu, cakar besar terulur, menghancurkan bumi yang besar. Itu sangat luas dan tidak terbatas, dan beberapa ratus ribu li tanah di sekitarnya runtuh ke dalam. Seekor kura-kura. Si Hao melihat dengan jelas bahwa itu adalah kura-kura yang sangat besar. Dengan satu serangan,
dunia tanpa batas mulai runtuh. Satu-satunya hal yang membuat senang adalah bahwa ada hukum alam yang tidak memungkinkan tingkat kekuatan ekstrim ini muncul di alam ini. Itu menghancurkan fluktuasi itu dan menahan kekuatan ilahi yang tak terbatas. Mungkinkah perbendaharaan dewa tertinggi di punggung kura-kura benar-benar sebuah perbendaharaan? Si Hao tercengang. Meskipun dia tergoda, tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia hanya bisa menonton permainan ini. Itu adalah perlawanan raksasa terbesar di dunia. Tidak peduli berapa banyak makhluk yang naik, itu semua akan sia-sia. Dengan satu jentikan jari dari keberadaan di tingkat itu, makhluk tak berujung akan berubah menjadi abu. Itu palsu. Sebuah suara terdengar. Ketika si Hao berbalik, dia menemukan bahwa Dewa Willow telah muncul. Itu masih misterius dan kabur. Untaian cahaya berputar mengelilinginya, dan di setiap lingkaran cahaya duduk seorang dewa yang bersujud dalam penyembahan. Di dalam ketiadaan bentuk, ada kedalaman dao besar yang tak terbatas dan jauh yang mempengaruhi inderanya. Ada juga gelombang nyanyian pengorbanan yang dilakukan yang mengguncang langit dan bintang. Si Hao sangat senang bisa melihat Dewa Willow lagi. Dia menarik napas lega. Dia tidak perlu terlalu khawatir lagi. Hong. Ketika kata-kata Dewa Willow baru saja berakhir, gambar di altar leluhur berubah. Seseorang dapat dengan jelas melihat bahwa di reruntuhan, energi pedang meluap ke langit dan energi kekacauan melonjak secara kacau. Formasi pembunuhan ketiga. Pagoda kecil itu berteriak ketakutan. Bahkan sesuatu yang sekuat dirinya pun tercengang, merasakan gelombang horor. Mengapa itu diberi peringkat? Sementara si Hao diaduk, hatinya juga penuh dengan rasa ingin tahu. Menuju tingkat eksistensi ini, dia sangat tertarik dan ingin memahami mereka. Di mata Dewa Willow dan Pagoda kecil, mereka merasa situasinya sangat suram. Energi pembunuhan yang dilepaskan mengguncang dunia dan terkait dengan alam yang lebih tinggi dan masa depan 8 wilayah. Sementara itu, di mata si Hao, ada lebih banyak keheranan. Itu karena perbedaan seberapa tinggi mereka berdiri. Dewa Willow dan ekspresi pagoda kecil terlihat muram karena mereka mengamati semuanya dengan cermat. Yang disebut formasi pembunuhan ketiga adalah formasi besar terkuat ketiga dari alam yang lebih tinggi sejak langit dibuka. Pagoda kecil itu berbicara dengan suara pelan. Itu disebut yang ketiga, tetapi itu tidak berarti bahwa itu lebih lemah dari dua sebelumnya. Ini adalah formasi alami untuk membelah langit dan bumi, simbol yang muncul secara alami. Diagram formasi ditemukan oleh generasi selanjutnya dan bukan buatan manusia. Karena itu, kekuatannya sulit dibayangkan. Seperti yang diharapkan, kekacauan utama dan energi pedang berkumpul di area itu. Itu jelas bukan jenis niat membunuh yang normal. Bersama dengan kekuatan untuk membuka langit, itu melesat ke surga dan meretas ke arah dunia luar. Kabut kabur mengelilingi area itu. Di reruntuhan di bawah, cahaya berdarah memercik keluar dan melonjak dengan hebat melalui bumi yang besar. Dewa Willow diam. Pagoda kecil itu senang bahwa bukan salah satu yang melompat ke dalam jebakan ini dan bahwa itu adalah keberadaan tabu alam yang lebih tinggi yang jatuh sebagai gantinya. Dengan satu pertempuran, keberadaan tabu lain yang namanya telah ada selama berabad-abad telah jatuh. Aku ingin tahu apakah jenis keberadaan ini akan benar-benar memudar. Pagoda kecil itu tampak bergembira setelah melihat bencana seperti itu menimpa yang lain. Si Hao hanya bisa melihat apa yang sedang terjadi. Bahkan Dewa Willow sedang menonton pertempuran ini, tidak mau terlibat. Apa sebenarnya yang ada dalam perbendaharaan ilahi tertinggi? Si Hao bertanya. Dia sangat ingin tahu. Bagian utama dari True Primordial Record, jawab Dewa Willow. Si Hao sangat terkejut. Apa yang Anda pelajari adalah bagian atas, yang dikenal sebagai panduan ilahi. Beberapa keberadaan tabu telah melihatnya,
dan akibatnya, mereka semua tertarik pada bagian tengah, kata Dewa Willow. Bimbingan ilahi, ini adalah pertama kalinya Si Hao mengetahui hal ini. Apa yang dimilikinya hanyalah sebagian dari keseluruhan. Dia kemudian bertanya tentang nama bagian tengahnya. Bagian tengah disebut transendensi, kata Dewa Willow. Selain itu, ia memberitahu Si Hao bahwa itu harus disimpan di dalam istana tertinggi. Orang luar selalu ingin mendapatkannya, tetapi mereka selalu gagal melakukannya. Lalu bagaimana dengan bagian bawah? Si Hao buru-buru bertanya. Tidak ada yang pernah melihat bagian bawah. Catatan primordial sejati mirip dengan formasi pembunuhan ketiga. Keduanya adalah hal yang muncul saat dunia diciptakan. Namun, tidak ada yang mendapatkan bagian yang lebih rendah, kata Dewa Willow. Si Hao tidak bisa berkata-kata. Pikirannya terguncang tak terlukiskan. Bagian atas, Divine Guidance, dibawa oleh Dewa Willow ke Stone Village. Kalau tidak, bagaimana Si Hao bisa melihatnya? Dia segera tenggelam dalam keadaan kontemplasi. Dia tidak pernah melihat dao yang sangat besar di dalamnya, namun ada semacam kekuatan ajaib yang terkandung di dalamnya. Mungkinkah dia tidak sepenuhnya memahaminya? Si Hao mengerutkan kening. Sepertinya dia harus kembali dan mempelajarinya lagi dengan hati-hati. Tidak ada masalah dengan pemahaman Anda tentang bagian atas. Ketika kesempatan datang, pada akhirnya akan diperoleh. Kata-kata yang diucapkan Dewa Willow agak misterius. Tiba-tiba, dunia bergemuruh karena kebisingan. Di Laut Utara, tombak besar naik, membawa serta surga meluap niat membunuh yang memiliki kekuatan yang mengguncang masa lalu dan masa kini. Itu merobek udara dan bergegas menuju bumi yang besar. Itu keabadian, salah satu dari 10 senjata kuno. Si Hao berteriak ketakutan, langsung menyadarinya. Dia pernah melihatnya sebelumnya di Laut Utara. Itu telah dipisahkan menjadi 3 bagian. Tetapi ketika direformasi, tidak ada tanda-tanda kerusakan. Tampaknya hancur dengan kekuatan dunia saat ditekan ke bawah. Tombak besar ini terlalu menakutkan. Itu memiliki energi kacau yang berputar-putar di sekitarnya yang menekan segalanya. Kekuatan pembantaiannya telah mengejutkan dunia baik dulu maupun sekarang. Langit bergetar saat memasuki reruntuhan. Kunpeng, jangan bilang kalau dia masih hidup. Bahkan pagoda kecil itu pun berteriak ketakutan. Itu sangat mengejutkan. Anda harus memahami bahwa saat itu, ia telah memasuki sarang Kunpeng bersama Si Hao dan mencari-cari rahasia tempat itu. Si Hao juga heran. Peristiwa yang terjadi hari ini sangat mencengangkan. Bahkan artefak magis Kunpeng muncul. Itu langsung meretas ke arah perbendaharaan. Ilahi di dalam reruntuhan seolah-olah itu membawa dendam yang luar biasa. Dengan suara puh, cahaya berdarah berkedip-kedip, melesat dari bumi ke langit. Darah perak bersinar cemerlang dengan cara yang sangat mencolok. Episode ke-480, dengan judul Pertempuran Antar Raksasa. Langsung ke dalam alurnya. Kunpeng masih hidup. Ketika kemungkinan ini memasuki pikiran mereka, tidak hanya Si Hao yang tercengang, bahkan pagoda kecil itu pun tidak bisa berkata-kata. Ekspresi Dewa Willow menjadi sangat suram. Ini pasti seorang ahli yang tak tertandingi yang menguasai dunia tanpa kecuali. Bahkan jika raksasa dari alam yang lebih tinggi turun, mereka masih akan membayar mahal dan menderita bencana besar. Ada yang salah. Itu hanya keinginan penyesalan. Tombak keabadian yang agung itu menghasilkan kekuatan ilahi dengan sendirinya, kata pagoda kecil itu. Dengan suara hong, bebatuan menjulang ke awan. Tombak besar menghancurkan reruntuhan dan dengan cepat melesat, tidak tinggal di tempat terlalu lama. Bilah tombak memiliki darah perak yang menempel padanya, menghasilkan pemandangan yang mengerikan. Seluruh senjata diwarnai dengan kecemerlangan perak dan kekaguman. Itu merobek udara dan pergi, menghilang tanpa jejak.
Pada saat yang sama, sosok perak muncul dari tanah. Itu hampir diiris menjadi dua. Itu ingin membebaskan diri, tetapi pada akhirnya, formasi pembunuhan ketiga menunjukkan kekuatannya. Cahaya pedang yang kacau menyapu keluar, dan itu mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Seluruh tubuhnya penuh luka dan hampir hancur berkeping-keping, memaksanya untuk jatuh kembali ke dalam. Ketika keabadian tombak besar bergerak, formasi ini benar-benar dihidupkan kembali, menjadi lebih menakutkan. Energi kekacauan melonjak dan membunuh cahaya meluap ke langit, bahkan menyebabkan matahari, bulan, dan bintang-bintang bergetar sebagai tanggapan. Kun Peng memiliki kebencian yang begitu besar. Mungkinkah kematiannya saat itu terkait dengan orang-orang ini? Pagoda kecil itu berkata sendiri. Si Hao juga sedikit tercengang. Mungkinkah Kun Peng yang melakukan ini? Seharusnya tidak demikian. Itu sudah mati di era kuno, dan kemauannya tidak mungkin membawa semua ini, kan? Saat ini, kemungkinan besar hanya keinginan penyesalan yang telah terbangun, keinginan yang sepertinya akan segera hancur. Si Hao awalnya berpikir bahwa itu adalah perbuatan sekte pemutus langit, tapi sekarang tampaknya tidak mungkin. Mungkinkah dia? Si Hao memikirkan seseorang, wanita yang melipat perahu kertas itu. Dia masih ingat bagaimana dia menggunakan darahnya sendiri untuk menulis kata-kata suram dan melankolis itu. Saya satu-satunya yang tersisa. Si Hao menjadi sedikit takut, dan semua jenis pemikiran rumit muncul di kepalanya. Dia sama sekali tidak bisa menebak dengan baik. Dia tahu terlalu sedikit. Hong. Dunia tidak terbatas, dan reruntuhannya runtuh. Kekacauan utama melonjak, dan tempat ini menjadi area yang kabur. Sulit untuk melihat apapun dengan jelas. Mari kita amati area lain. Pagoda kecil itu mengendalikan altar leluhur dan membawa lembah itu keluar ibu kota pengobatan. Segera setelah gambar berubah, cahaya menyilaukan lainnya muncul, indah dan menakjubkan. Lembah itu tertutup hamparan tak terbatas. Saat ini sedang terjadi pertempuran hebat, dan formasi sedang dihancurkan. Formasi pembunuhan ke-9. Jantung pagoda kecil itu melonjak, merasakan gelombang horor. Formasi ini bahkan dapat membunuh sekelompok dewa di alam yang lebih tinggi, namun mereka muncul satu demi satu di dua tempat yang berbeda. Benar-benar menakutkan. Namun, formasi pembunuhan ini sedikit lebih rendah dari formasi pembunuhan ketiga. Perjuangan yang pahit. Apa sebenarnya yang ingin mereka capai? Apakah mereka mencoba untuk mempersembahkan diri mereka sebagai korban untuk akar spiritual pertama itu? Pagoda kecil menyesuaikan altar leluhur agar gambar lebih jelas. Pertempuran besar yang menentukan sedang terjadi di sana. Kekacauan utama menyelimuti udara dan simbol-simbol ada di mana-mana, seolah-olah mereka adalah bintang-bintang alam semesta. Setiap inci ruang ditutupi dengan simbol-simbol ilahi dan berputar-putar dengan kekuatan yang tak tertandingi. Si Hao menghela napas. Ratusan formasi yang dia lihat saat itu telah lama runtuh, dan lembah itu membesar ukurannya. Ukurannya telah mencapai beberapa ratus ribu li. Ini adalah jenis metode yang mengejutkan, metode yang menggunakan formasi untuk membatasi sejumlah besar lahan untuk memelihara akar spiritual. Hari ini, formasi ilahi ini rusak, dan bumi yang besar dipulihkan ke keadaan aslinya. Namun, ada formasi pembunuhan unik di tengah yang melepaskan energi kacau. Itu seharusnya formasi pembunuhan ke-9 yang dibicarakan pagoda kecil. Ada beberapa sosok humanoid yang bertarung dari jarak dekat. Setiap serangan yang mereka lepaskan bisa menghancurkan beberapa ratus ribu li bumi, mengandung kekuatan yang cukup untuk merobohkan bintang. Namun, kekuatan tak terbatas dan tak terukur ini ditahan oleh formasi pembunuhan. Satu individu jatuh, sekarat di bawah formasi pembunuhan. Namun, akibatnya, ia meledak dan menampakkan tubuh aslinya.
Itu bukan dari ras manusia. Dengan ledakan keras, sebuah lubang kecil diledakkan untuk membuka formasi. Namun, cahaya dan darah yang dilepaskan dari ledakannya tidak tersebar. Itu dengan cepat mengalir secara terbalik, memasuki bagian bumi itu. Kemudian, akar spiritual di pusat melepaskan cahaya, seolah-olah menyerap kekuatan ilahi dan energi esensi yang tak ada habisnya. Sangat kejam. Ini adalah jebakan pembunuh yang menunggu mereka yang datang untuk mencuri akar spiritual. Para penyusup kemudian akan dibunuh dan digunakan sebagai pengorbanan untuk akar spiritual pertama ini, memungkinkan untuk memulihkan spiritualitas sebelumnya, kata Dewa Willow sambil mendesah. Keberadaan tabu sebenarnya menjadi nutrisi akar spiritual pertama. Ini benar-benar agak disesalkan. Kisarannya beberapa ratus ribu li. Ini awalnya adalah lokasi ketuhanan wilayah gurun dan bisa menghasilkan beberapa dewa sejati, namun pada akhirnya, semua esensi ilahi diserap oleh akar spiritual pertama, kata pagoda kecil itu. Itu mengungkapkan ekspresi yang berat. Individu yang dapat memiliki akar spiritual pertama alam yang lebih tinggi dan menanamnya di sini tanpa diragukan lagi adalah seseorang yang memiliki kekuatan ekstrim, seseorang yang menakutkan hingga tingkat yang agak mengerikan. Orang itu percaya diri dan tidak takut orang lain akan mengambilnya, bahkan memasang jebakan pembunuhan untuk membunuh keberadaan tabu. Namun, formasi itu sudah rusak. Kedua individu yang memperebutkan akar spiritual pertama bergegas keluar, satu sebelum yang lain. Salah satu dari mereka telah mengambil tindakan, mencabut akar spiritual dari tanah sebelum terbang keluar. Sial, bel besar berbunyi panjang dan ditarik keluar, mengguncang langit dan bumi. Sebuah lonceng dao terbang dari luar langit dan turun. Itu kuno dan misterius. Misteri mendalam tentang Dao Agung mengalir tanpa henti. Suara bel mengguncang wilayah gurun, seolah bisa melawan waktu untuk beresonansi dengan zaman kuno dan kuno, yang memiliki kekuatan dari era ini. Sial, akhirnya muncul lagi. Pagoda kecil itu mengutuk. Bahkan Dewa Willow mengungkapkan ekspresi yang sangat serius. Gelombang suara yang dikeluarkan bel besar ini berdesir keluar. Tampak agak lembut dan lembut, tapi itu mempengaruhi stabilitas ruang itu sendiri saat menghantam kedua makhluk humanoid itu. Dengan suara hong, lembah itu runtuh. Ratusan ribu gunung dan sungai berubah menjadi abu. Hanya sebatang akar spiritual dan dua raksasa berdiri di sana, segala sesuatu yang lain telah dihancurkan. Bel ini sangat menakutkan. Si Hao sangat ketakutan. Jika sesuatu tidak terjadi padaku, menurutmu akan diizinkan untuk bertindak seperti ini? Pagoda kecil itu agak tidak puas. Bukan Dao Bel yang bertingkah ganas, tapi yang mengendalikannya, kata Dewa Willow. Jelas bahwa pemilik Dao Bel juga merupakan pemilik asli dari akar spiritual pertama, dan saat ini terungkap. Orang ini ingin membunuh salah satu dari raksasa ini dan menggunakannya untuk memelihara akar spiritual pertama. Kedua individu itu secara alami sangat marah. Mereka menunjukkan kemampuan ilahi mereka yang luar biasa untuk menahan fluktuasi bel dan pembantaian ke surga. Bo! Darah memercik dari salah satu bahu orang-orang ini. Gelombang suara bel merobek pertahanannya, hampir meledakkan separuh tubuhnya. Dao Bel memiliki kekuatan penggunanya juga, jadi saat ini sangat kuat. Weng! Di atas langit, cahaya kembali bersinar. Diskacau yang sangat rusak melepaskan untaian demi untai kabut. Ini dengan cepat bergegas untuk menabrak Dao Bel. Apakah orang-orang ini menjadi gila? Untuk bertarung sampai mati seperti ini, bukankah mereka khawatir alam ini akan runtuh? Ekspresi pagoda kecil itu berubah. Mungkinkah langit benar-benar akan terbuka dan dunia dimulai kembali? Itu karena mereka sudah berada di akhir masa hidup mereka dan sangat cemas. Saat ini, mereka membutuhkan akar spiritual pertama atau bagian transendensi. Jika tidak, mereka akan menghilang cepat atau lambat, kata Dewa Willow.
Mengikuti suara dang, cakram yang kacau dan bel besar berhadap-hadapan di langit. Langit dan bumi sangat terganggu, dan dua individu di bawah terhuyung-huyung mundur. Sementara itu, Dao Bel dan Chaotic Dis terus-menerus bergetar dan terbang mundur. Yi, sial, bahkan orang itu datang. Itu sebenarnya dikendalikan oleh beberapa bajingan. Pagoda kecil terus-menerus mengutuk. Di langit, pagoda yang rusak muncul. Itu menukik menuju bumi besar untuk merebut akar spiritual pertama. Sosok yang tidak jelas terlihat berada di dalam pagoda. Hong, lonceng Dao terbang kembali, dan dua raksasa yang memperebutkan akar spiritual pada awalnya juga menyerang, menyebabkan pertempuran yang kacau meletus untuk akar spiritual pertama. Tempat ini sangat kabur. Energi kekacauan meletus, mengubah tempat ini menjadi tanah kehancuran. Pertempuran hebat itu sangat intens. Jika tidak terjadi sesuatu yang tidak terduga, itu akan disita oleh pemilik Dao Bel. Dia tidak khawatir kehilangan akar spiritual. Dewa Willow berkata sambil mendesah. Seperti yang diharapkan, hasil akhirnya adalah akar spiritual terbang menuju Dao Bel dengan sendirinya, karena ada rantai dewa di sekitar tubuhnya. Ia mengenali pemiliknya dan kembali, menyeret akar spiritual menuju surga. Yang lain secara alami tidak mau menerima ini dan semua mengambil tindakan. Saat ini, sekuntum bunga bermekaran. Ritme Dao bergemuruh di udara, memisahkan diri dari sumbernya dan langsung meledak di udara dan melarikan diri keluar surga ke-9. Hasil ini melebihi harapan semua orang. Tubuhnya terbuka dengan paksa, satu tangan meraih bel besar. Setelah mengunci akar spiritual itu, tangannya yang lain mengulurkan tangan keluar, membentangkan puluhan ribu li menuju cakrawala. Namun, tindakan ini ditakdirkan untuk menghadapi penyembunyian, dan sulit untuk menuai keuntungan apapun. Yang lain semua memfokuskan serangan mereka padanya, mengambil tindakan dengan ganas. Tiba-tiba, fluktuasi muncul di 9 langit. Seorang wanita sudah duduk di sana sebentar, menunggu. Pakaian abu-abu yang sederhana dan kuno menutupi tubuhnya, tapi dia memiliki gaya yang luar biasa yang tak tertandingi. Penampilannya yang abadi tak tertandingi. Matanya bersinar, membangun lorong yang menakutkan, mengembangkan dunia yang kacau dan memodelkan langit dan bumi. Dia mengunci bunga yang melarikan diri dan menangkapnya di tangannya. Individu dengan dua pupil, legenda kuno yang tak terkalahkan. Wanita luar biasa itu telah muncul. Si Hao tercengang. Dia sebenarnya sangat berani bersaing dengan raksasa dari alam yang lebih tinggi, mencuri makanan dari mulut harimau. Benar-benar tidak terduga. Si Hao tahu bahwa dia kuat, tetapi dia tidak berpikir bahwa dia bisa bertarung melawan raksasa alam yang lebih tinggi dalam pertempuran yang begitu putus asa. Ini agak konyol dan melebihi prediksinya. Gadis itu masih terlalu muda. Dia tidak cukup dewasa dan kemungkinan besar akan jatuh, kata pagoda kecil itu. Tidak, Dewa Willow menggelengkan kepalanya. Tubuh wanita dengan dua pupil bersinar, dan seluruh tubuhnya hancur dalam kehampaan, langsung menghilang dari dunia ini. Daerah itu menjadi kacau balau. Kamu tidak bisa pergi. Seseorang berteriak dengan keras. Sebuah tangan ungu besar mengulurkan tangan, menghancurkan kekosongan sebagai tanggapan untuk meraih wanita dua murid itu. Selain itu, ada orang yang mengaktifkan kemampuan ilahi untuk menyeret wanita dua murid itu kembali. Bahkan ada orang lain yang melantunkan sutra dan kutukan untuk menghubungkan dan melintasi alam, langsung muncul di sisinya. Keadaannya mengerikan, tetapi pada saat ini, kilau cemerlang bersinar. Sebuah perahu kertas hitam kecil melayang, melintasi kehampaan. Itu berhenti di sini, menghalangi tangan besar itu dan menyebarkan kemampuan ilahi serta kutukan ini. Itu dia, itu dia. Si Hao mengeluarkan teriakan aneh. Wanita yang melipat perahu telah muncul.
Itu hanyalah sebuah perahu kecil, namun itu menghentikan semua individu yang kuat itu. Ada jenis kekuatan besar yang berkuasa di atas segalanya. Hong, dunia meledak, dan seluruh tempat ini menjadi kacau balau. Semua orang mengambil tindakan, beberapa menyerang Dao Bell, yang lain mengejar wanita dengan 2 murid. Perang besar yang kacau balau terjadi. Ayo pergi, kita harus bertindak. Dewa Willow lenyap dengan sekejap, menghilang dari istana kekaisaran. Pagoda kecil itu meringis, berubah menjadi seberkas cahaya, itu menembus kehampaan dan mengikuti. Keduanya melakukan perjalanan bersama, dan tanpa seorang pun yang mendukung altar leluhur, citra itu segera lenyap, karena hanya tingkat keberadaan pada tingkat itu yang dapat mengoperasikannya. Kalau tidak, sulit bagi altar untuk memantau area yang begitu jauh. Si Hao menggerogoti giginya seperti pengemis, tapi tidak peduli seberapa khawatirnya dia, itu tidak ada gunanya. Tidak mungkin baginya untuk mengikuti mereka. Dia bahkan tidak bisa menonton pertempuran sekarang. Bagaimana bisa seperti ini? Si Hao merasa tidak berdaya. Dia mondar-mandir, mencoba semua jenis metode. Namun pada akhirnya, dia tetap tidak bisa membuat gambar itu muncul kembali. Dia berdiri di platform tinggi di Istana Kekaisaran dan menatap ke kejauhan, berharap mendapatkan beberapa petunjuk dari kekacauan dunia. Ah, ada tokoh hebat lainnya. Kulit kepala si Hao terasa mati rasa. Dia benar-benar akhirnya merasakan sesuatu. Di langit yang jauh, ada cahaya ilahi yang bergerak dari surga yang mengelilingi wilayah negara batu yang tak terbatas. Dia melihat seorang lelaki tua dengan rambut acak-acakan yang bergerak cepat, mulutnya bergumam, "Di mana itu? Di mana hal yang saya cari?" Petik 2. Kepalanya ditutupi rambut abu-abu, dan rongga matanya kosong, seolah-olah dia adalah mayat berjalan. Dia langsung terbang melewati istana kekaisaran. Jenis aura yang luar biasa itu benar-benar mengejutkan. Gunung-gunung besar menghalangi jalannya, tetapi dia melewatinya dengan satu lompatan. Ketika lengan bajunya menyentuh puncak gunung, seluruh pegunungan berubah menjadi abu yang hancur. Orang macam apa ini? Pikiran si Hao melompat dengan panik. Setengah jam kemudian, seorang wanita tua muncul. Di tangannya ada keranjang yang dalam, dan dia berkata pada dirinya sendiri, "Kalian semua bisa memperebutkan benda-benda ilahi. Sementara itu, saya akan memilih obat-obatan terbaik dunia." Petik 2. Dia berbicara saat dia terbang. Dia mengulurkan tangannya dan menangkap seekor laba-laba sebelum melemparkannya ke keranjang obat. Si Hao sangat khawatir. Laba-laba itu jelas merupakan ahli tertinggi dari Danau Roh Iblis, yang telah lolos dari bencana besar terakhir kali melalui beberapa metode yang tidak diketahui. Namun, sekarang tertangkap begitu saja. Tubuh si Hao menjadi agak dingin. Seorang ahli tertinggi akan digunakan sebagai bahan obat. Selain itu, kedua eksentrik itu terbang di atas istana kekaisaran negara batu, jadi mereka sepertinya memperlakukan tempat ini seperti taman obat. Hanya saja mereka belum menemukan tanaman obat dewasa. Kandang ini telah dibersihkan. Saya harus menuju 7 kandang lainnya. Wanita tua itu berkata pada dirinya sendiri sebelum menerobos dunia ini dan pergi.